Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Netcall GPIB. Pada kesempatan ini bersama dengan saya, Pendeta Andreas Octavianus Subayang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Serangkang, Kalimantan Barat, yang secara khusus bertugas melayani di Pospelkes Gerbang Surga Suru Tembawang, Pospelkes El Sadai Kebak Raya, dan Pospelkes Batrahayat Suru Engkaduk. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami, sehingga kami tiba sampai di malam hari ini dengan merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami bersama bersehati untuk membaca serta merenungkan kedalaman sabda firman-Mu. Oleh karena kami memohon, meminta kepadamu Bapa Surgawi, bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu tetap ada dalam sukacita iman dan harapan kepada Yesus Tuhan kita. Sebab kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini pasti semua dalam kendali Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan indah, rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dia menyediakan lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita harapkan, lebih daripada yang kita lihat. Sebab Dia mengasihi kita dengan sungguh sangat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat narasi, cerita dari perjumpaan Filipus dan sida-sida ini, kita juga dapat melihat bahwa rancangan Tuhan itu indah terhadap Filipus dan sida-sida, di mana Tuhan menjawab apa yang diharapkan oleh Filipus dan juga apa yang diharapkan oleh sida-sida. Filipus seorang diaken yang terpilih dari 7 diaken yang melayani orang miskin, dipakai Tuhan luar biasa. Ia memenangkan banyak jiwa di Samaria. Lalu ia diperintah oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk pergi juga ke jalan menurun di Yerusalem ke Gaza, di jalan yang sunyi untuk berjumpa sida-sida. Untuk apa? Yaitu untuk menjawab harapan dari sida-sida.
untuk menjawab doa dari Sida-Sida, yaitu kerinduan Sida-Sida untuk menjadi umat Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan dalam perjumpaan itu, kita dapat melihat betapa besar karya Tuhan yang tidak dapat kita pahami. Filipus yang hanya sepertinya ditugaskan untuk menginjil kepada satu orang, yaitu Sida-Sida. Ternyata apa yang dilakukannya itu justru membuahkan hasil yang besar. Injil bisa tersebar masuk sampai ke Ethiopia, ternyata melalui Sida-Sida yang dia menangkan. Kalau kita lihat, sepertinya Filipus dipakai Tuhan yang tadinya dapat memenangkan orang banyak di Samaria, lalu kok cuma satu orang saat ini yang harus dimenangkan. Ternyata tidak. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan lebih besar daripada yang dipikirkan oleh Filipus. Dan kita lihat Bapak Ibu, Sida-Sida yang adalah seorang penganut agama Yahudi, walaupun dia bukan orang Yahudi, dan pada umumnya seorang Sida-Sida demi menjalankan tugasnya di istana Ratu Ethiopia, dia harus dikebiri, dan oleh karena itu dia susah, bahkan tidak mungkin menjadi umat Allah, berdasarkan firman Tuhan di Ulangan 23 ayat yang ke-1, bahwa orang yang dikebiri tidak boleh menjadi bagian dari umat Allah. Tetapi Tuhan menerimanya menjadi bagian dari umat Allah, dan bahkan Tuhan memakai Sida-Sida ini untuk menyebarkan Injil sampai di tanah Ethiopia. Kenapa demikian? Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata Sida-Sida adalah orang yang taat, orang yang setia dan memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan, sehingga Tuhan yang melihat hati sedalamnya, hati Sida-Sida, menjawab harapan dan doa Sida-Sida. Sida-Sida adalah orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mengenal Tuhan. Sida-Sida adalah seorang yang memiliki kesadaran yang mendalam betapa pentingnya ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Kita dapat lihat dalam pembacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, Sida-Sida rela berjalan jauh dari Ethiopia sampai ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Kurang lebih perjalanan yang ia tempuh 4.000 km. Tapi itu tidak mematahkan semangatnya untuk pergi beribadah dan menyembah Tuhan. Walaupun ia hanya dapat beribadah di luar bait suci, tetapi dia tetap melakukannya. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebelum ia berjumpa dengan Filipus, ketika ia pulang dari Yerusalem menuju Ethiopia, dia sempatkan dirinya kembali untuk membaca kitab suci, kitab Yesaya di sepanjang perjalanannya. Mungkin kitab Yesaya ini yang ia dengar ketika ia beribadah di bait suci di Yerusalem, dan ia membacanya kembali dengan suara yang kuat. Dia punya kerinduan yang mendalam Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan, sehingga ia bertekun dalam membaca kitab suci. Dan ketika ia membaca itu, sepanjang di kereta itu, ia berjumpa dengan Filipus. Filipus lalu bertanya kepada dia, "Mengertikah engkau yang kau baca?" Lalu terjadi dialog yang menarik Bapak Ibu Saudara, di mana Sida-Sida ini di ayat ke-34 bertanya, sebetulnya tentang siapa nabi ini berbicara, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Pertanyaan ini mensiratkan Bapak Ibu Saudara. Ternyata Sida-Sida bukan hanya sekedar membaca kitab suci, bukan hanya secara formal membaca kitab suci, tetapi ia ingin memaknai apa arti kitab suci. Ia punya kerinduan yang mendalam untuk mengenal firman Tuhan secara dalam dan benar. Wow, luar biasa Sida-Sida ini. Lalu kemudian bertitik tolak dari situlah Filipus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Filipus mengerti betul bahwa itu adalah kesempatan baginya untuk mengenalkan pribadi Yesus kepada Sida-Sida. Itulah arti melayani sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, yaitu membawa orang lain untuk mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Pusat dari pemberitaan, pusat dari pelayanan, pusat dari segala sesuatu yang dilakukan Filipus adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil Filipus, sehingga Sida-Sida ini menjadi percaya dan dibaptis. Dan bahkan Filipus dikatakan di ayatnya ke-40, terus menginjili ke semua kota sampai tiba di Kaisaria. Wow, kisah yang sangat menarik untuk kita refleksikan, untuk kita tarik pemaknaannya. Kira-kira apa yang bisa dapat kita
maknai yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita beriman, dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari Filipus kita belajar bahwa segala sesuatu yang dilakukan seharusnya motivasinya adalah untuk mengenalkan orang lain kepada pribadi Yesus Kristus. Apapun yang mampu kita lakukan, apapun yang mampu kita kerjakan, bahkan kehidupan yang kita jalani, seharusnya bisa mengantarkan orang lain untuk dapat mengenal satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Sebab segala kemuliaan harus berpulang kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari daripada sida-sida ya, yaitu tentang kesadaran daripada sida-sida ini, tentang pentingnya ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Dia rela bayar harga, berjalan jauh, oleh karena dia mengerti bahwa ibadah dan penyembahan kepada Tuhan adalah hal yang penting dan hal yang sangat dibutuhkan. Kiranya ini juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kehidupan kita, walaupun banyak kebutuhan, keinginan yang harus kita kejar, sehingga kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak harus kita cari dan kejar, tapi kita jangan pernah lupa memiliki kesadaran bahwa ibadah dan penyembahan kepada Tuhan adalah hal yang penting. Yang ketiga, dari sida-sida kita belajar tentang ketekunannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, melalui ketekunannya membaca kitab suci. Hal ini kiranya juga menjadi bagian kita, di mana kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan secara baik, mengenal Tuhan secara benar, mengenal Tuhan secara mendalam, sehingga kita juga mengambil bagian, menyediakan waktu untuk bertekun dalam pembacaan firman, dalam pembacaan kitab suci, sehingga kita bertumbuh berakar di dalam firman. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita jadi kesaksian yang mengantarkan orang lain untuk mengenal pribadi Yesus, kita sadar bahwa penting beribadah dan menyembah Tuhan, dan kita bertekun dalam pembacaan kitab suci, maka Tuhan mendengar lebih daripada yang kita doakan. Tuhan menjawab lebih daripada yang kita harapkan. Dia jadikan semua dengan caranya yang ajaib, indah dan tepat pada waktunya. Dia akan menjawab seluruh gumul juang kehidupan kita untuk menikmati masa depan yang penuh harapan yang telah disediakannya bagi kita. Maka bagian kita adalah tetap setia untuk menjadi kesaksian, mengenalkan orang lain tentang pribadi Yesus, dan tetaplah beribadah menyembah Tuhan dan bertekun dalam pembacaan kitab suci. Maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan kasih Tuhan, untuk mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena masih boleh dapat merenungkan, membaca kedalaman sabda firman-Mu. Saat ini kami mohon Bapa Surgawi, Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran sabda firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi kesaksian yang mengantarkan orang lain untuk mengenal pribadi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, dan kami tetap setia taat dalam beribadah dan menyembah kepada-Mu, serta bertekun dalam pembacaan kitab suci, sehingga kehidupan kami boleh disertai dan diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar lebih daripada yang kami doakan, Engkau menjawab lebih daripada yang kami harapkan. Engkau akan menjadikan semua pada waktunya indah untuk kehidupan kami. Dan saat ini kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kami mohon Bapa Surgawi, kiranya lingkupi selalu kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa diarahkan, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami tetap jadi berkat bagi orang lain. Kami tidak hanya ingin menjadi pribadi keluarga yang diberkati, tetapi kami ingin juga menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga orang lain melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Engkau memberkati agar senantiasa dapat mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya.
baik gerejamu yang ada di perkotaan, di perdesaan, maupun di pelosok-pelosok dusun, pospelkes yang ada. Engkau memberkati agar kami juga dapat menjadi garam dan terang. Untuk para hamba-hambamu, diaken, penatua, dan pendeta, mampukan juga untuk senantiasa dapat bersinergi dalam pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mohon jangan pernah tinggalkan kehidupan kami, berjalan sendiri, biarlah kehidupan kami senantiasa dituntun oleh-Mu. Untuk setiap orang yang saat ini boleh mendengar sabda firman-Mu, Engkau juga yang berdaulat dalam gumul juang kehidupan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang diupayakan, agar senantiasa merasakan kebaikan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah harapan kami. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan telah sama-sama kita baca dan renungkan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.